Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari Jotal Channel, dan Pastor Emi, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Puji Tuhan, ini sudah bulan Mei Bapak Ibu. Cepat sekali ya 2025, saya merasa bahwa tahun ini begitu cepat sekali berjalan, tapi Bapak Ibu mengerti. Kita akan berakhir di sebuah hal yang begitu besar, pengangkatan yang segera akan tiba. Tidak lama lagi Bapak Ibu. Saya sudah tinggalkan beberapa topik di bulan ini. Anda bisa mendengarkan, Anda bisa mencatat, Anda bisa mengulang, nonton di video berulang kali. Bapak Ibu lakukan saja seperti yang Anda bisa, sebab saya mengerti bahwa untuk menumbuhkan iman, kita perlu untuk berusaha. Menumbuhkan iman bukan hal yang sepele, tapi kalau menurunkan iman gampang Bapak Ibu. Menambah iman tidak mudah. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama melakukannya untuk kepentingan Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan limpah kita terima. Bapak Ibu, terima kasih banyak bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan doa, daya, dan dana. Kami percaya bahwa ini semua kita buat untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu hal yang penting, hari ini kalau Anda melihat sebuah situasi yang terjadi di muka bumi, Anda berdoa. Engkau melihat sesuatu, engkau melihat sesuatu, semuanya telah dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan telah mengatakan dan Anda akan melihat kegoncangan yang besar terjadi di muka bumi, di seluruh bagian, di seluruh kondisi pelosok terjadi. Bapak Ibu, jangan takut. Apapun yang Anda terima, engkau berdoa sama Tuhan, engkau lakukan bagian Anda dalam Tuhan. Kalau engkau lakukan ini, engkau dan saya, satu hari kita tidak menyesal, kita akan mengerti bahwa Tuhan menghendaki hal seperti terjadi. Anugerah Tuhan limpah dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berdoa, Bapak Ibu, engkau diberikan kekuatan oleh Tuhan, kelimpahan. Satu hal supaya engkau menjadi orang percaya yang takut akan Tuhan. Sebab Tuhan mencari orang-orang seperti itu. Tuhan akan membawa Anda dan saya terus maju. Dalam kondisi yang sesak, dalam kondisi yang tidak menguntungkan, engkau akan terus maju dan melihat tangan Tuhan menolong. Dan ketahuilah, tangan Tuhan tidak kurang panjang. Tangan Tuhan siap nolong Anda. Ada yang sakit, Tuhan berikan kekuatan dalam hidup Anda, kesembuhan. Anda dalam kekurangan, Tuhan berikan kecukupan. Anda dalam masalah hidup sehari-hari, Anda mengerti, masalah akan berakhir karena masalah ada batasnya. Tetapi kasih Tuhan tak terbatas. Anda ingat baik-baik, kasih Tuhan sepanjang masa. Kasih Tuhan tiada batasnya. Kasih Tuhan tidak akan berakhir. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari Jotal Channel, dan Pastor Emi, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabarnya Bapak Ibu? Hari ini saya akan membagikan mengenai sebuah kontinum timur dan barat. Timur dan barat itu di Alkitab itu adalah posisi yang penting. Kalau Anda melihat kenapa timur dan barat, Anda kan melihat tempel yang ada di Bait Suci zaman dulu itu menghadap ke timur. Dan kalau Anda melihat tempel menghadap ke timur, nanti Holy of Holies, jadi kemah yang Maha Kudus, ya peruang Maha Kudus ya, itu ada di daerah barat. Bapak Ibu, kenapa sih kok utara tidak disebutkan dan selatan tidak disebutkan? Karena disebutkannya adalah antara barat dan timur gitu ya, kontinum dari east dan west. Kalau dalam bahasa Ibrani itu kedem. Kedem itu adalah merupakan sebuah kata yang artinya adalah timur gitu ya, timur. Nah, Bapak Ibu, cerita itu digambarkan dari seorang imam yang bertugas pada hari Yom Kippur. Anda tahu kalau Yom Kippur, the Day of Atonement, hari pertobatan, perkabungan, hari merendahkan diri, itu ada pada tanggal 10 bulan Tisri. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti kenapa sih imam mempersembahkan korban, itu pasti di timur. Kemudian membawanya sampai daerah barat dan percikan korban itu. Anda kan melihat, Anda tahu ya, ada di Levitikus di Imamat, kan pegang sebentar ya. Imamat 16. Dalam Imamat 16 ayat ke-14, firman Tuhan saya akan bacakan bagi Anda sekalian. Lalu ia harus menghabis sedikit dari darah lembu jantan
dan memercikannya dengan jari atas tutup perdamaian dan di bagian muka. Dan ke depan tutup perdamaian itu ia memercikan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda mengerti firman ini, jadi barat dan timur atau timur ke barat adalah merupakan hal yang sangat penting. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Ini tanda di Alkitab. Kalau Anda tanya sama saya, tanda tentang apa? Kalau Anda melihat utara dan selatan, kalau saya tanya di utara itu ada apa? Di utara ada Arktik gitu ya, es gitu ya. Di selatan ada apa? Wah, es yang lebih besar lagi tuh, yang namanya Antartik. Bapak Ibu, Anda harus mengerti ya. Ini lapisan es, sebenarnya di tengah-tengahnya itu ada sebuah tempat-tempat yang kita belum mendapatkan, belum mengetahui. Ada orang yang sudah mengetahui, tapi kita kebanyakan belum mengetahui. Kapan-kapan ini menarik tuh dibahas sebetulnya ya, Bapak Ibu. Oke, kita di sini dulu aja. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda ditanya, utara dan selatan, di kutub utara, kutub selatan, ada berapa panjang di sana? Ada berapa jaraknya di sana? Kalau andai kata bait suci itu mengarahnya ke utara atau ke selatan gitu. Jadi mengambil pola yang ada di kutub utara dan kutub selatan. Lalu ditanya sama orang, sejauh apakah engkau akan memisahkan dosa umatmu? Dikatakan antara sejauh utara dan selatan. Itu kalau Anda mengerti, utara selatan jaraknya lebih dekat loh Bapak. Jadi jarak itu tuh masih ada sebuah kutubnya. Jadi jarak itu terbatas. Jarak itu ada angkanya. Padahal Anda tahu bahwa dalam sebuah konsep penebusan, menjauhkan dosamu dan dosa saya sejauh timur dari barat, bukan utara dan selatan. Kalau saya tanya sama Anda, berapa jauhnya antara utara dan selatan? Oh, jawabannya nggak jelas itu. Utara dan selatan ada batasnya. Tetapi kalau timur dan barat tidak ada batasnya. Itu sebuah perjalanan yang panjang Anda akan dapatkan di situ. Nah, sejauh itulah Tuhan telah mengambil dosa Anda. Semua dalam hidup Anda yang bermasalah diambil oleh Tuhan. Dan Dia menjauhkan dosa kita sejauh timur dari barat. Jadi peristiwa timur dan barat ini penting Bapak Ibu. Dosa itu dijauhkan Tuhan. Dosa itu dilemparkan sejauh itulah. Dan dikatakan bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini Tuhan ambil, Tuhan membebaskan dosa itu. Dari timur dan barat. Kedem. Kata kedem yang artinya timur, kalau Anda mengira, cuma timur saja. Kedem itu adalah merupakan sebuah homonim. Kalau Anda mengatakan kedem itu bisa berarti timur, yang kedua bisa berarti everlasting. Jadi sesuatu hal yang Tuhan berikan kepada hidup Anda, Mesias datang untuk mengambil dosa Anda dan menjauhkan Anda dari dosa itu. Dan sejauh itulah jarak yang sangat tidak terbatas, yang sangat jauh dan tidak akan pernah ketemu lagi. Tuhan mengambil sebuah kondisi everlasting. Ini terjadi atas hidup Anda sehingga dengan demikian Anda mengerti bahwa pekerjaan Mesias telah sempurna. Tidak dikatakan utara selatan lagi. Di mana ada kutubnya kedua dan jaraknya terbatas. Tetapi itu jaraknya diberitakan timur dan barat. Saya baru mengerti sebetulnya kenapa sih bait suci itu ada di timur, menghadap ke timur. Kenapa sepertinya Tuhan itu di Alkitab lebih pro kepada timur. Timur. Lebih cocok kepada timur. Lebih mengambil timur dan barat. Ketimbang utara dan selatan. Bapak Ibu mengerti bahwa Mesias turun
dari suku Yehuda. Kalau Anda ditanya sama orang, suku Yehuda tuh akan berkemah daerah mana? Daerah timur. Gitu. Jadi peristiwa ini merupakan satu gambaran di Alkitab. Saya pernah membagikan di zaman dulu, ya sudah lama, kira 5 atau 4 tahun yang lalu. Di manakah Bani Yehuda itu akan berkemah. Lalu saya akan tanya lagi pada Bapak Ibu, di manakah Bani Dan berkemah? Bapak Ibu, saya mengerti kalau Anda mendengar kata Dan, dari Dan itu akan muncul antikristus. Gitu ya. Antikristus yang Kristos ya, bukan yang Kristi ya. Nah, Bapak Ibu, dalam Dan itu di mana? Di utara. Anda bisa mengambil lagi peristiwa di tahun 2000 atau 2021 ya. Topik yang judulnya adalah tentara bergegas ke utara tuh. Nah, ini gambar dia. Nah, Bapak Ibu, di situ ke utara kenapa? Karena Dan itu yang nanti akan menurunkan antikristus, itu akan berpikir, bertindak, akan mencuis situasinya. Sehingga orang-orang tidak lagi berpikir timur dan barat. Pada timur dan barat itu bicara pertobatan. Bicara mengenai satu perbuatan yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Dia telah mengambil dosa Anda. Dia telah mengubur itu jauh dari hadapan Anda, sejauh timur dan barat. Tidak ada batasnya. Itu adalah sebuah peristiwa yang terus terjadi dan engkau tidak akan pernah bertemu dengan dosa. Peristiwa keselamatan ini penting, Bapak Ibu. Itulah yang digambarkan oleh firman Tuhan. Di PL, di PB kita menerima penggenapan dari firman Tuhan ini. Bapak Ibu, mari dapatkan peristiwa timur dan barat. Kenapa Alkitab lebih pro kepada timur dan barat? Kenapa Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah singa yang dari Yehuda, yang penuh gemilah. Nah, itu dikatakan dia berkemah, kemahnya di timur. Bapak Ibu, peristiwa kontinum East dan West, timur dan barat, adalah merupakan satu pernyataan Tuhan yang Tuhan ingin beritakan kepada Anda dan saya. Anda sudah bersyukur hari ini, Anda bersukacita hari ini, semua dosa Anda telah diambil sama Tuhan Yesus. Dosa apapun telah diambil sama Tuhan Yesus. Mungkin kau gak bisa lupa. Mungkin kau gak, aku sudah mengampuni Pak, karena gak bisa lupa. Firman Tuhan manusia beda sama Tuhan. Tuhan mengambil dan menjauhkan itu dari diri Anda dan saya. Sejauh timur dan barat, batasannya tidak ada. Itu kondisinya everlasting. Jadi situasinya jelas. Tuhan telah mengambil, Tuhan menjauhkan dosa Anda, dan hari ini engkau adalah ciptaan yang baru. Peristiwa ini adalah peristiwa yang penting dalam dunia kekristenan. Anda mengerti dalam kekristenan, keselamatan adalah hal terpenting yang kau dan saya bisa dapatkan. Bapak Ibu, bersyukur kita adalah umat percaya hari ini. Shalom.